Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini Bapak bisa menyampaikan materi kembali meskipun dari beberapa minggu kemarin Bapak tidak bisa memberikan materi kepada kalian. Ya, karena sesuatu hal ya Bapak tidak bisa memberikan materi. Namun demikian Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar ya, terutama bagi kalian yang daring di rumah ya, yang tidak PTM ke sekolah. Adapun yang PTM sekolah ya, Bapak harapkan juga kalian tetap semangat dengan Bu Guru ya di kelas, dan juga selalu menyimak pembelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan melalui daring juga ya. Karena pelajaran ini adalah salah satu pembelajaran yang memenuhi jam pelajaran yang lain ya, baik dari absen maupun dari materi-materi yang baru yang belum disampaikan mungkin oleh Bapak dan Ibu di kelas. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, untuk materi hari ini di kelas 6 dan pertemuan kali ini insya Allah yaitu pertemuan ke-12 ya. Di pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan tentang materi zakat yang kemarin, masih di bab 4. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat, kemudian wajib, rukun orang yang berzakat. Untuk hari ini kita akan membahas yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ayah, Bapak ingatkan kembali bagi teman-teman semua ya, siswa-siswi semuanya, apabila dari kalian yang benar-benar tidak memahami, tolong untuk segera bertanya kepada Bapak, baik di saat PTM maupun melalui telepon WA ya. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan kepada teman-teman semuanya, siswa-siswi semuanya kelas 6 A atau B atau C, bagi yang tidak memahami terutama tentang cara menghitung zakat bagaimana ya, tolong segera konfirmasi kepada Bapak ya, bagaimana sih cara menghitungnya, karena di sini memang tidak secara mendetail cara menghitungnya ya. Jadi baik di saat PTM maupun secara miss call ataupun telepon WA, insya Allah akan Bapak layani ya. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan hari ini hingga besok dan lusa ya, yaitu terutama kita adalah menjadi anak yang soleh soleha, yang bermanfaat ilmunya dunia akhirat. Mari kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sudah membaca doa ya. Dan jangan lupa Bapak minta juga absen ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin Bapak tidak mempertegas absen, untuk hari ini Bapak tolong ya, bagi yang tidak PTM dengan Bapak hari ini ya, kemungkinan ini semua kelas ya, A, B, C, 6A, 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 6B, 6C tidak PTM dengan Bapak. Jadi yang sekarang PTM dengan Bu Guru ataupun yang sekarang masih di rumah, Bapak harap tolong absennya diisi ya. Nah, absennya yaitu sebagai pengganti absen di sini Bapak minta kalian ketik nama kelas 6A atau 6B atau 6C di kolom komentar ini ya. Jadi yang tidak mengisi nama, tidak mengetik nama di kolom komentar, Bapak mohon maaf, kemungkinan Bapak tidak akan masukkan absen ya. Jadi sekali lagi, untuk absen Bapak minta tolong kalian ketik nama dan kelas di kolom komentar. Untuk selalu semangat anak-anak ya, kalian selalu biasakan olahraga sebelum belajar ya. Minimal kalian olahraga, sekalipun tidak olahraga bergerak badan, minimal kalian olahraga otak. Apa sih olahraga otak?
Ya, seperti yang Bapak ajarkan di kelas kemarin, yaitu kita bermain kuis di quizzes.com. Nah, kalian bisa main quizzes.com. Di sana kalian bisa menebak-nebak baik materi pembelajaran ataupun permainan ataupun kuis yang lain yang menyenangkan tentunya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini kita yaitu jatuh pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di dalam salah satu riwayat hadis ya ataupun di dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan ya. Nah, sebagaimana di tulisan buku kalian di halaman 37 ini, orang yang berhak menerima zakat itu disebut juga mustahik zakat ya. Jadi mustahik ini adalah artinya yang berhak menerima. Ya, jadi ada mustahik, ada yang wajib ataupun yang harus mengeluarkan zakat. Kalau ini kan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Ya. Nah, Allah juga telah menetapkan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana di dalam surat At-Taubah ya, surat yang ke-9 surat At-Taubah itu di surat At-Taubah ini yang ayat ke-60. Bapak bacakan ayatnya di halaman selanjutnya ini. Coba kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, sadaqallahul adzim. Nah, dalam ayat ini diterangkan bahwasanya ya, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu lil fuqara'i itu diperuntukkan orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin ya. Wal amilin dan amil zakat. Amil itu apa sih, Pak? Nah, amil itu artinya adalah orang yang menerima ataupun yang mengumpulkan zakat. Nah, kalau pada bulan suci Ramadan biasanya kalian membayar zakat fitrah atau membayar zakat mal, kalian menitipkan kepada pengurus masjid. Nah, jadi pengurus masjid yang mengurusin ataupun yang mengumpulkan ataupun yang mengurusi zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal ya, baik pada bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, itu namanya adalah amilin ataupun amil. Nah, sini sebagaimana artinya ya. Nah, jadi yang berhak menerima zakat ya ataupun sedekah zakat itu ya adalah diantaranya satu lil fuqara, itu adalah orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin ya, wal amilin dan orang-orang yang mengurusi zakat ataupun amil zakat ya. Alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ya. Alaiha wal mu'allafati qulubuhum ya. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam ataupun mu'allafati itu adalah orang mu'allaf ataupun orang yang baru masuk Islam. Nah, kalau di tulisan ini wal mu'allafati qulubuhum artinya adalah orang-orang yang dilunakkan hatinya. Mu'allaf itu artinya lunak hatinya ataupun menerima hidayah dari Allah. Nah, jadi orang-orang mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam ya. Jadi yang pertama tadi adalah orang fakir, orang miskin, orang pengumpul zakat ataupun yang mengurus zakat. Kemudian yang selanjutnya adalah mu'allaf ataupun orang yang baru masuk Islam ya. Kemudian wal gharimina, yaitu adalah orang-orang yang berhutang. Jadi orang-orang kaya kemudian bangkrut ya, perusahaannya, usahanya, dagangnya bangkrut, kemudian hutangnya di mana-mana. Nah, ini juga
berhak menerima zakat. Pak, kan orang kaya itu. Ya, orang kaya tapi utangnya banyak. Jadi bukan kaya harta tapi kaya utang. Nah, itu orang tersebut juga berhak menerima bagian zakat ataupun termasuk bagian dari muzaki, ya. Ya. Kemudian wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan selanjutnya adalah orang-orang yang sedang membela agama Allah, ya, ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ya, ataupun kalau kata kita di sini sekarang mungkin santri lah, ya, orang yang mengaji ilmu agama. Jadi orang yang selalu mengaji ilmu agama, contohnya santri sekarang mungkin, ya, itu juga berhak menerima zakat, ataupun Pak Kiai ataupun Pak Ustadz, ya, karena beliau juga adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Tapi Ustadz yang benar, ya, Kiai yang benar, ya, artinya Kiai Ustadz yang memang benar-benar, ya, membimbing santri-santri, ataupun di rumahnya mungkin mengadakan pengajian-pengajian di rumahnya, ya, sekalipun pengajian Iqra, sekalipun pengajian juz amma, ya. Nah, itu adalah salah satu orang-orang sabilillah ataupun orang-orang yang membela agama Allah, ya. Wabni sabil itu orang-orang yang dalam perjalanan, ya. Jadi antara sabilillah dan ibnu sabil ini masih ada kaitannya. Kalau sabilillah ini adalah orang-orang yang memperjuangkan di jalan Allah, ya. Kalau ibnu sabil ini adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Ya. Sabil-sabil ini artinya jalan, ya. Sabilillah adalah sabilillah ini jalan ke Allah. Ya, kalau kata orang dulu, mah kalau zaman dahulu, zaman waktu orang tua kita, kakek nenek kita, sabilillah ini berarti adalah pejuang, ya. Jadi kalau ada orang pejuang, contohnya veteran, ya, membela negara kita kan negara Islam umpamanya, ya. Nah, ini masuk kepada mujaki ataupun orang yang berhak menerima zakat, ya. Wabni sabil santrinya. Wabni sabil ini artinya adalah orang yang menimba ilmu agama. Nah, itu sebagaimana dalam arti yang sudah tertulis di sini, ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, kemudian yang dilunakkan hatinya ataupun mu'alaf, ya, untuk memerdekakan hamba sahaya, ya. Yang ini, ya, tadi ketinggalan Bapak. Nah, ini, ya, wafi rikob. Wafi rikob ini adalah hamba sahaya, ya. Kemudian untuk membebaskan orang-orang yang berhutang ataupun ghorimin ini, ya. Kemudian untuk jalan Allah, ya, jalan Allah ini sabilillah, ya, ataupun orang yang berperang di jalan Allah ataupun mujahid kalau kata orang-orang agama Islam, ya, ataupun orang-orang yang berjihad, ya. Jihad itu artinya, ya, ini, ya, sabilillah ataupun berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Kemudian sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, ya. Nah, ya. Faridotam minallah, kewajiban dari Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu, ya, artinya seperti itu kira-kira. Nah, jadi anak-anak, sekali lagi Bapak tegaskan, jadi orang yang berhak menerima zakat ataupun mujaki tadi yang telah dijelaskan di tulisan buku ini di atas tadi, ya. Yang ini, ya. Maaf, ya, mustahik maksud Bapak, ya. Mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat, ataupun mujaki adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat. Ingat-ingat anak-anak. Kalau mustahik adalah yang berhak menerima, kalau mujaki adalah orang yang berhak mengeluarkan. Ya, sekali lagi, mustahik adalah orang yang berhak menerima, mujaki adalah orang yang berhak mengeluarkan atau membayar, ya. Bapaknya salah mengucap, mohon maaf, ya. Nah, itu jadi orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 bagian ataupun 8 golongan. Sebagaimana tulisan berikut, ya, di bawah ini, ya. Ini lebih dipertegaskan lagi. Yang pertama itu orang fakir, ya, orang miskin, pengurus zakat ataupun amilin, kemudian mu'alaf ataupun orang yang baru masuk Islam, kemudian ghorimin ataupun orang berhutang, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam itu orang yang berjuang di jalan Allah ataupun sabilillah tadi, ya, fisabilillah, ya.
Kemudian yang ketujuh yaitu hamba sahaya ataupun budak. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Ya. Karena kalau budak kan itu adanya hanya pada zaman Nabi dulu ya. Budak itu apa sih Pak? Budak dengan pembantu sama nggak? Ya tentu beda ya. Kalau budak ini ya ini bekerja siang malam pada eh, pimpinannya ataupun pada bosnya ataupun kepada tuannya, tapi tidak pernah dibayar ya. Dibayarnya apa? Dibayarnya bagaikan dia itu keluarga sendiri, tapi adapun pekerjaannya sehari-hari dia 24 jam nonstop. Nah, jadi kayak pembantu tapi dianggap keluarga sendiri, makan minum di situ seadanya ya. Tapi kalau uang tidak dikasih, tidak digaji, ya itulah namanya hamba sahaya. Itu zaman dulu ya, dipaksa, kemudian harus menuruti apa kemauan tuannya. Nah, itulah namanya hamba sahaya ataupun budak. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada ya. Jadi berbeda jauh dengan pembantu. Kalau pembantu ya tentu dikasih makan, juga digaji, ya boleh pulang. Nah, kalau ini hamba sahaya ataupun budak, ya tidak boleh pulang, tidak digaji selama-lamanya di rumah tuannya. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah ibnu sabil ataupun contohnya yaitu santri ya. Itu anak-anak ya. Jadi dalam keterangan tulisan ini, apa sih yang dikategorikan ataupun termasuk orang fakir itu? Nah, orang fakir itu adalah orang yang amat sengsara ya. Hari ini makan, besok tidak, besok tidak lagi ya. Kadang punya uang, rumahnya juga ngontrak juga tidak bisa ya. Nah, kalau kita kan sekalipun tidak punya rumah masih bisa ngontrak. Tapi kalau kategori orang fakir ini, mereka itu jangankan punya rumah, ngontrak aja nggak bisa, makan juga nggak nemu ya. Ya kalau zaman sekarang mungkin ya tidak ada ya. Ya, nggak tahu ya karena kita kan tidak tahu keadaan orang-orang di sana. Ya pasti ada saja. Nah, jadi kalau kategori orang fakir zaman sekarang menurut Bapak yaitu adalah orang yang sekiranya sangat sengsara ya, rumah tidak punya, kemudian makannya susah ya. Kadang-kadang makannya hanya nasi aja, kadang-kadang lauk pauknya juga hanya tempe doang, itu pun banyak utang kadang-kadang. Nah, ini adalah kalau menurut Bapak orang yang tergolong fakir seperti itu kira-kira ya. Jadi yang sehari-harinya sangat susah, tidak pernah mendapatkan makanan, bahkan hidupnya pun menumpang-numpang. Ini termasuk orang fakir ya. Nah, jadi nanti kalian bisa menanya kembali kepada Pak Ustadz ataupun Ibu Ustadzah kalian di rumah ya. Bagaimana sih keadaan orang fakir yang zaman sekarang seperti ini ya? Apakah ada lagi kategori orang fakir yang selain yang Bapak jelaskan tadi ya? Kalian bisa bertanya ya. Dan kemudian kalau orang miskin, nah yang dimaksud dengan orang miskin ini adalah orang yang tidak cukup dalam penghasilan untuk memenuhi kebutuhan semuanya ya. Nah, jadi banyak kalau kategori miskin, nah kita ini banyak ya. Banyak dari orang tua kita ini yang miskin. Nah, miskin ini bagaimana sih Pak? Nah, miskin di sini artinya mau beli mobil nggak bisa, mau beli motor jangankan beli motor, beli sepeda aja nggak bisa ya, mau memperbaiki rumah aja nggak bisa ya, punya uang hanya cukup untuk membeli makan sehari-hari saja ya, untuk beli pakaian seragam kalian, kadang-kadang orang tua kalian pun itu masih menghutang ya, kadang-kadang juga hanya pas-pasan untuk beli seragam sekolah kalian, sementara untuk jajan kalian tidak ada. Nah, ini adalah masuk kategori orang miskin ataupun orang yang tidak cukup full dalam kesehariannya ya. Itu kategori miskin ya. Jadi berbeda, kalau fakir ini sangat susah sekali ya, banyak utang ya, numpang-numpang. Nah, kalau orang miskin, kategori miskin ini masih di atas fakir, yaitu kehidupannya masih bisa makan minum, cuman tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian pengurus zakat ataupun amilin yang sudah Bapak terangkan tadi adalah orang yang suka ataupun bertugas mengumpulkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah ya. Baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Nah, untuk amilin sekarang ya, ini sudah dikelola oleh pemerintah atau sudah berbadan hukum yang kalian ketahui, yaitu dengan nama Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, ataupun Basda, Badan Amil Zakat Daerah ya. Ini sudah dikelola oleh pemerintah ya. Jadi apabila ada dari kita atau orang tua kita atau tetangga kita, saudara kita atau bahkan kita sendiri ya, mau membayar zakat mal terutama ya, bukan zakat fitrah, zakat mal ya.
tidak bisa ngitungnya berapa banyak ya saya sudah harus wajib membayar zakat mal atau belum ya. Nah, saya tidak tahu nih. Nah, kalian bisa meminta tolong kepada Badan Amil Zakat daerah ataupun Basda atau Basnas nasional ya. Atau bahkan pengelola amil zakat swasta ya. Ya, banyak sekali sekarang ya. Ya. Ada yang dikelola oleh pemerintah, Basda atau Basnas, ada yang dikelola oleh swasta ya. Nah, mereka nanti akan menghitung berapa harta kalian, berapa pengeluaran kalian, hingga akhirnya apakah kita bisa berzakat mal atau belum, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu mu'alaf. Nah, mu'alaf sudah Bapak terangkan tadi, yaitu orang yang baru masuk Islam, ya. Nah, jadi orang tersebut ya yang tadinya kafir, pokoknya di luar Islam. Jadi orang yang di luar Islam ataupun bukan beragama Islam ya, itu adalah kategorinya kafir ya. Jadi kalau ada orang-orang mengaku Islam tapi KTP-nya bukan Islam, contoh maaf Kristen ya atau Buddha, tapi dia mengaku Islam ya. Kemudian juga tidak bersahadat, kemudian jika tidak melakukan mandi wajib masuk Islam, kemudian tidak mengakui di depan ulama ataupun mukminin, ya ini tidak masuk Islam, ya tidak kategori orang beragama Islam, ya. Berbeda dengan orang yang KTP-nya Islam tapi tidak pernah sholat, tidak pernah melaksanakan kewajiban zakat, tapi dia mengakui saya adalah Islam dan bersahadat, ya itu ya Islam, ya. Adapun dia tidak melaksanakan rukun Islam, ya, yaitu dia hubungannya dengan Allah ya, dosa tentunya ya, baik dosa kecil maupun dosa besar itu hubungannya dengan Allah ya. Jadi yang termasuk orang Islam adalah orang yang mengakui adanya rukun iman ya, dari rukun iman pertama hingga rukun iman yang keenam ya. Itu ya. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, maka orang tersebut juga berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima yaitu orang yang berhutang ataupun gorim. Jadi karena dia banyak hutang, kemudian akhirnya tidak bisa terbayar. Nah, ini adalah orang juga orang yang banyak hutang ini ataupun gorimin tadi, ini adalah orang yang termasuk berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah ya ataupun sabilillah. Nah, jadi Bapak juga tadi sudah singgung ya. Fisabilillah ini ya lebih cenderungnya kalau sekarang adalah yaitu contohnya adalah santri ya. Ya, di sini dicontohkan fisabilillah itu adalah orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah-sekolah Islam ya, madrasah ya, rumah sakit dan sebagainya ya. Jadi kalau zaman sekarang fisabilillah itu artinya adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah melalui jalan umum ya ataupun jalan-jalan agama ya. Jadi kalau jalan-jalan agama maksudnya adalah contohnya ya orang tersebut mendirikan pesantren, kemudian mendirikan madrasah, mengajarkan ilmu-ilmu agama di madrasah, mengajarkan ilmu-ilmu agama di sekolah-sekolah umum ataupun sekolah madrasah ya. Ataupun mengajarkan Iqra ataupun mengajarkan apa saja yang berbau agama Islam baik di sekolah maupun di tempat umum ya. Itu adalah orang-orang yang termasuk fisabilillah ataupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Atau contohnya yaitu kata Bapak tadi yaitu santri, kiai, pak ustadz ya, yang selalu mengajarkan santrinya ya. Kalau yang nggak punya santri Pak, ya yang tidak punya santri ya kemudian tidak berniat mengajarkan santri, ya itu tidak masuk fisabilillah ya. Ya, kemudian kalau hamba sahaya yang nomor 7 sudah Bapak terangkan tadi ya. Nah, kemudian yang 8 Ibnu Sabil ya. Nah, Ibnu Sabil ini juga yang Bapak terangkan tadi yaitu adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu ataupun santri. Jadi santri bisa masuk Ibnu Sabil juga bisa masuk fisabilillah ya.
Ini saja anak-anak yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk hari ini. Sekali lagi tolong Bapak minta tolong kalian kerjakan tugas kalian sebagaimana keterangan di bawah ini. Bapak cukupkan. Semoga yang Bapak sampaikan hari ini ada manfaatnya. Bapak akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.